Halo Standards, pada serial hukum perusahaan dan bisnis kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara pailit, bangkrut, dan insolvensi. Tema ini menarik mengingat sebagian kalangan menganggap bahwa ketiganya sama saja, tapi sebagian kalangan yang lain menganggap bahwa antara pailit, bangkrut, dan insolvensi memiliki pengertian yang berbeda. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Apakah ketiganya sama ataukah berbeda? Atau pada ketiganya memang terdapat persamaan sekaligus perbedaan? Mari kita diskusikan. Standards, sebenarnya untuk mengetahui apakah pada ketiga istilah tersebut, yakni pailit, bangkrut, dan insolvensi sama atau berbeda, sangat tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Setidaknya ada 3 perspektif yang terkait, yakni perspektif kebahasaan atau percakapan sehari-hari, kemudian perspektif hukum, dalam hal ini hukum kepailitan, dan perspektif keuangan atau finance. Dari perspektif kebahasaan, sesungguhnya antara pailit, bangkrut, dan insolvensi memiliki pengertian yang hampir sama atau setidaknya senada. Oleh karenanya dalam percakapan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sering kita mendengar sebagian dari kita menggunakan kata pailit, bangkrut, dan insolvensi secara simultan, saling menggantikan untuk merepresentasikan maksud atau makna yang sama. Dan ternyata penyamaan dari ketiga istilah tadi juga diaminin oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada intinya mendefinisikan ketiga istilah tadi sebagai suatu kondisi keuangan seseorang atau korporasi yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang sangat serius, atau suatu kondisi di mana seseorang atau korporasi yang tidak lagi mampu melunasi utangnya karena nilai utangnya yang lebih besar dari nilai hartanya. Jika dari perspektif kebahasaan, ketiganya memiliki pengertian yang hampir sama atau senada, maka dari perspektif hukum dan finance, pailit, bangkrut, dan insolvensi memiliki pengertian yang berbeda. Seseorang atau korporasi yang oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit, belum tentu dia berada dalam keadaan insolvensi. Ini mengingat dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dipersyaratkan adanya uji kebangkrutan atau insolvensi test. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, untuk pengajuan permohonan pailit hanya diperlukan 2 syarat saja. Yang pertama, adanya minimal 2 orang kreditor, dan yang kedua, minimal salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun belum dilunasi. Hal ini tentu berbeda dengan hukum kebangkrutan atau kepailitan di beberapa negara common law seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang mensyaratkan adanya uji kebangkrutan atau insolvency test. Baik Amerika Serikat dengan US Bankruptcy Code-nya, Inggris dengan Insolvency Act 1986-nya, dan Australia dengan Bankruptcy Legislation Amendment 1996-nya, semuanya mensyaratkan adanya uji kebangkrutan atau insolvency test, kecuali untuk permohonan kepailitan atau kebangkrutan yang diajukan secara sukarela oleh si debitur atau voluntary winding up. Dengan demikian, di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, debitur yang oleh pengadilan dinyatakan pailit atau bangkrut, maka dapat dipastikan ia juga sedang dalam keadaan insolven. Sementara di Indonesia, debitur yang oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit belum tentu secara finance sedang dalam keadaan insolven. Oleh karenanya, bisa saja terjadi perusahaan yang secara finansial
dalam keadaan sehat atau bahkan sangat sehat, tapi oleh pengadilan niaga dinyatakan dalam keadaan pilot. Ambil contoh misalnya dalam kasus PT Prudensial di tahun 2004 dan PT Telkomsel di tahun 2012. Walaupun pada akhirnya putusan pilot atas PT Prudensial dan PT Telkomsel tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi. Sebaliknya, bisa saja terjadi ada perusahaan-perusahaan yang secara finance terindikasi sedang dalam keadaan insolvent, tapi karena secara hukum tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan sebagai perusahaan dalam keadaan pilot, maka pilotlah mereka. Ambil contoh misalnya, kita bisa simak peran dari beberapa pejabat negara kita yang dikemukakan pada akhir tahun 2021 lalu. Misalnya pernyataan Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmojo yang pada saat itu beliau mengatakan bahwa PT Garuda Indonesia sedang dalam keadaan insolvensi secara teknis atau technical insolvency karena berekuitas negatif. Demikian juga pernyataan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang pada saat itu memprediksi bahwa PT Krakatau Steel di akhir atau di bulan Desember 2021 akan mengalami kebangkrutan jika tidak dilakukan restrukturisasi. Demikian pula pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang dengan menggunakan analisis Altman Z-score, debt to equity ratio, dan analisis laporan keuangan lainnya, beliau menyatakan bahwa sekitar 68% BUMN berpotensi bangkrut. Demikian pula jika kita lihat pada notasi dari Bursa Efek Indonesia, kita bisa lihat beberapa emiten atau perseroan TBK juga sedang dalam keadaan insolven karena berekuitas negatif. Akan tetapi, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut secara finance sedang dalam keadaan insolven atau terindikasi insolven, akan tetapi karena secara hukum tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka dalam keadaan pilot, maka tidak pilotlah mereka. Bahkan dalam perkembangannya, secara finance, PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel dikabarkan di awal tahun 2022 sudah berhasil membukukan laba. Adapun mengenai insolvensi, dari perspektif finance, insolvensi merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau korporasi dalam melunasi utang-utangnya. Ketidakmampuan melunasi utang ini bisa disebabkan karena nilai utang yang lebih besar dari nilai hartanya atau balance sheet insolvency. Bisa juga karena faktor likuiditas atau cash flow insolvency. Berbeda dengan perspektif keuangan, di mana insolvensi merupakan cerminan atas kondisi keuangan perusahaan. Dari perspektif hukum kepailitan, insolvensi merupakan status hukum atas kekayaan debitur pilot. Berdasarkan pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, insolvensi dapat terjadi bukan karena kondisi keuangan debitur pilot, melainkan karena satu, debitur pilot tidak mengajukan proposal perdamaian, atau debitur pilot mengajukan proposal perdamaian tetapi ditolak oleh kreditor, atau yang ketiga, debitur pilot mengajukan proposal perdamaian disetujui oleh para kreditornya tapi tidak dihomologasi oleh majelis hakim. Meskipun penjelasan pasal 57 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa insolvensi merupakan keadaan tidak mampu membayar, akan tetapi ketidakmampuan membayar ini tidak dapat diartikan sebagai ketidakmampuan secara finansial ansih, melainkan lebih kepada tidak tercapainya perdamaian antara si debitur pilot dengan para kreditornya. Bahwa dalam praktik, sebagian besar debitur pilot yang dinyatakan dalam keadaan insolvensi juga sedang mengalami kesulitan atau
ketidakmampuan membayar secara finansial, tentu itu hal yang berbeda. Terakhir, istilah bangkrut. Sesungguhnya bangkrut bukanlah merupakan istilah atau terminologi hukum di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menggunakan istilah bangkrut, melainkan pailit atau kepailitan, yang merupakan kata serapan dari bahasa Prancis yaitu faillites atau faillissement, yang pada awalnya merupakan bahasa Latin yaitu fallere. Kiblat hukum kepailitan kita yang cenderung ke Prancis ini tentu tidak dapat terlepas dari pemberlakuan asas konkordansi dan pendudukan diri di masa penjajahan Belanda dulu atas Wetboek van Koophandel atau KUH Dagang dan Faillissement Verordening yang merupakan adopsi atas Code de Commerce Perancis. Berbeda dengan Perancis dan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menggunakan istilah bankrupt atau bankruptcy. Bisa jadi kata atau istilah bangkrut yang kita gunakan sehari-hari di Indonesia merupakan kata serapan dari bankrupt dalam bahasa Inggris. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari perspektif kebahasaan atau percakapan sehari-hari, maka antara pailit, bangkrut, dan insolvensi, ketiganya memiliki makna yang hampir sama atau setidaknya senada. Namun jika dilihat dari perspektif hukum dan finance, maka ketiganya memiliki pengertian yang berbeda, di mana seseorang dapat dinyatakan pailit walaupun tidak sedang dalam keadaan insolven. Dengan kata lain, seseorang atau korporasi dapat dinyatakan pailit bukan semata-mata karena ketidakmampuannya melunasi utang, melainkan juga karena ketidakmauannya. Jadi mampu tapi tidak mau juga dapat diajukan permohonan pailit. Sebaliknya, seseorang atau korporasi yang secara finance dalam keadaan insolven tapi karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya dalam keadaan pailit, maka tidak pailitlah dia walaupun insolven. Kemudian terkait dengan insolvensi, jika dari perspektif finance, insolvensi merupakan kondisi ketidakmampuan melunasi utang, maka insolvensi dalam hukum kepailitan merupakan satu kondisi di mana atau kondisi yang terjadi karena tidak tercapainya perdamaian antara si debitur pailit atau PKPU dengan para kreditornya. Adapun terkait dengan istilah bangkrut, bangkrut bukanlah terminologi hukum. Ia lebih merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan kondisi kesulitan keuangan yang sangat serius. Sebagaimana juga terkadang orang menggunakan istilah bokeh, gulung tikar, dan lain sebagainya. Oke Saners, sekian diskusi kita. Sampai jumpa pada serial hukum perusahaan dan bisnis PKN STAN selanjutnya.